Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Asyari. Saya di sini akan menjelaskan mengenai anatomi dari kamera. Jadi, mengenal bagian-bagian daripada kamera beserta fungsinya sangatlah penting. Jika kita ditanya, apakah mengenali sebuah kamera beserta fungsinya itu penting bagi kalian? Otomatis kita menjawab, itu sangatlah penting. Di sana akan membahas mengenai bagian-bagian utama dari sisi kamera, yang termasuk fungsi dari tombol-tombol yang terdapat pada kamera tersebut. Jadi untuk yang pertama ada lensa, yakni merupakan bagian yang pokok dari kamera yang bekerja sama dengan bodi kamera. Lalu setelah lensa terdapat tombol stabilizer, yakni yang berfungsi untuk menghasilkan getaran oleh tangan saat memotret yang berpotensi membuat hasil foto menjadi motion blur. Lalu yang ketiga terdapat tombol pembuka lensa. Tombol pembuka lensa sendiri berfungsi untuk membantu melepaskan lensa dari bodi. Yaitu cara penggunaannya, tombol ditekan sambil lensa dilepas dengan cara diputar ke kiri. Lalu yang keempat ada tombol fokus yang terdiri dari dua mode, yaitu autofocus sama manual focus. Bila Anda menggunakan mode auto, maka berarti kerja fokus digerakkan oleh mesin secara auto. Lalu ketika kita mengambil mode manual, maka kerja fokus yang ada gerakan itu secara manual. Setelah itu terdapat tombol pembuka flash. Jadi di sini tombol pembuka flash digunakan untuk membuka lampu flash pada kamera. Tombol ini hanya berfungsi untuk kamera dalam keadaan menyala. Lalu selanjutnya ada yang namanya built-in flash. Light adalah lampu blitz atau flash diterjemahkan secara bebas menjadi lampu kilat. Lalu yang ketujuh ada tombol shutter, yakni merupakan sebuah tombol yang Anda tekan untuk mengambil gambar. Jadi untuk belajar cara menggunakan tombol shutter bisa kita pelajari dalam praktek untuk memegang kamera. Untuk yang 8 yakni yang namanya grip. Jadi salah satu bagian menonjol bagian kanan anatomi kamera yang fungsinya sebagai pegangan pada kamera. Lalu yang ke-9 ada yang namanya anti-red eye yang berfungsi sebagai penangkal untuk menghindari mata yang terlihat merah pada hasil foto yang merupakan efek dari lampu flash. Jadi biasanya kan kalau kita memakai kamera pada waktu foto, ketika kita menyalakan flash itu kan ada kayak warna-warna yang tidak namanya samar lah di dalam foto kita. Lalu selanjutnya ada yang namanya tombol preview yang gunanya untuk melihat hasil foto Anda pada layar LCD ataupun layar kamera. Yang 11 ada tombol delete yang berfungsi untuk menghapus foto ataupun data-data yang lainnya yang ada dalam kamera tersebut. Yang 12 terdapat tombol navigasi yang fungsinya untuk membantu Anda mengendalikan program dalam kamera, termasuk menggeser pilihan pada menu di kamera. Lalu yang selanjutnya ada tombol FN atau Q yang berfungsi untuk merubah atau mengalihkan fungsi pada tombol navigasi di atas ke fungsi shortcut. Lalu yang ke-14 ada yang namanya tombol AV, yaitu mempunyai fungsi untuk mengatur bukaan diafragma atau aparatur. Lalu yang ke-15 ada tombol zoom yang berfungsi untuk memperbesar foto kalian ataupun apapun yang terdapat di dalam kamera tersebut. Terus yang ke-16 ada yang namanya mode dial, adalah menu untuk memilih dan mengganti mode exposure atau modus pemotretan. Jadi di sini Anda bisa menemukan
merupakan beberapa mode auto instan yang telah disiapkan khusus seperti untuk memotret olahraga, malam hari ataupun close up, dan juga mode manual. Lalu yang ke-17 terdapat yang namanya tombol live view yang berfungsi untuk mengganti ataupun mengalihkan layar bidik dari viewfinder ke live view yang tampil pada layar LCD ataupun yang terdapat pada EOS 600D. Tombol ini juga berfungsi untuk merekam video. Lalu untuk yang nomor 18 terdapat viewfinder adalah jendela bidik yang Anda gunakan untuk melihat objek saat memotret. Terus yang ke-19 terdapat yang namanya tombol menu untuk menuju pengaturan utama kamera. Nah, sedangkan tombol info untuk mengetahui informasi data termasuk informasi foto-foto Anda yang ada dalam kamera tersebut. Lalu untuk yang nomor 20 itu ada yang namanya layar LCD, yakni memiliki multifungsi, yaitu pertama untuk menampilkan keterangan settingan pada kamera. Terus kemudian untuk melihat hasil foto, dan terakhir LCD tersebut sebagai layar bidik besar untuk melihat objek yang difoto secara live atau yang disebut live view. Terus untuk yang nomor 21 yaitu terdapat tombol ISO yang merupakan tombol shortcut untuk mengatur ISO. Untuk yang nomor 22 yakni Mandiel yang juga berfungsi sebagai navigasi untuk menggeser pilihan pada menu-menu tertentu. Terus untuk yang nomor 23 yakni terdapat tombol display yang mana fungsinya untuk mengaktifkan mode standby dan untuk menghidupkan kembali dari mode standby tersebut. Jadi ketika dalam mode standby, kamera masih tetap dalam keadaan menyala, hanya saja sedang diistirahatkan dan bukan dalam keadaan mati atau off. Lalu yang terakhir yakni ada yang namanya tombol on atau off, yakni adalah tombol yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan kamera tersebut. Jadi itu tadi mengenai bagian-bagian dari kamera ataupun anatomi dari kamera tersebut. Kurang lebih ada 24 yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk mengetahui ataupun mengenali bagian-bagian dari kamera tersebut sangatlah perlu. Karena untuk bekerja maksimal dengan kamera, Anda harus memahami dan mengetahui kegunaan dari bagian-bagian terpenting pada kamera tersebut. Jika kalian tidak bisa mengetahui anatomi yang terdapat pada kamera tersebut, besar kemungkinan kalian kurang memahami bagaimana cara kita ambil ataupun memakai kamera ini dengan baik ataupun dengan benar gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai anatomi kamera. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.